Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian online bersama Sansa Natara kembali lagi ke hadapan Anda untuk berbagi inspirasi yang insya Allah mencerahkan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar tidak tertinggal kajian terbaru dari kajian online bersama Sansa Natara. Dalam kajian online ke-11 kali ini, kita akan membahas tentang 19 bukti yang menunjukkan bahwa Injil Barnabas bukan berasal dari Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Penemuan Injil kuno yang diyakini berusia 1500 tahun telah membuat heboh. Yang membuat gempar bahwa Injil kuno tersebut ternyata memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Sebagian orang memprediksi bahwa Injil kuno tersebut adalah Injil Barnabas. Injil kuno ini sekarang disimpan di Museum Etnografi di Ankara, Turki. Dalam Injil Barnabas, memang diungkapkan tentang akan datangnya Rasul bernama Muhammad SAW setelah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Namun tahukah Anda bahwa setidaknya ada sekitar minimal 19 ayat yang keliru atau bahkan lebih di dalam Injil Barnabas tersebut. Sehingga jika Injil Barnabas ini dianggap sebagai Injil yang asli yang berasal dari Yesus atau Nabi Isa alaihissalam yang bersumber dari wahyu Tuhan, maka seharusnya tidak ada satupun ayat-ayat di dalamnya yang bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis yang juga bersumber dari wahyu Tuhan. Dan berikut akan saya sampaikan ke-19 kekeliruan dalam Injil Barnabas. Pertama, dalam mukadimah Injil Barnabas disebutkan bahwa Barnabas adalah utusan Rasul Allah Yesus dari Nazaret yang disebut sebagai Al-Masih. Lalu mengapa dalam pasal 42 ayat 5 dan pasal 96 ayat 5 Injil Barnabas justru dinyatakan bahwa Yesus berkata jika ia bukanlah Mesias atau Al-Masih? Kedua, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa malaikat Jibril menampakkan diri kepada Maria atau Maryam dalam bentuk malaikat. Pasal 1 ayat 2-3. Sementara dalam Quran surat Maryam ayat 17 dinyatakan bahwa malaikat Jibril menampakkan diri kepada Maryam dalam bentuk manusia atau bashar. Ketiga, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa malaikat Jibril lah yang pertama kali berkata-kata kepada Maria atau Maryam. Pasal 1 ayat 3-4. Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir atas tafsir Quran surat Maryam ayat 17 disebutkan bahwa ketika malaikat Jibril menjelma dalam rupa manusia kepada Maryam, Maryam merasa takut kepada Jibril seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Ar-Rahman." Keempat, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa Maria atau Maryam memilih kerabatnya yang bernama Yusuf sebagai pendamping hidupnya. Pasal 2 ayat 1. Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir atas tafsir Quran surat Maryam ayat 20 disebutkan bahwa Maryam adalah sosok wanita yang tidak bersuami. Kelima, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa Maria atau Maryam melahirkan dalam sebuah penginapan yang dibuat untuk tempat berlindung para gembala. Pasal 3 ayat 7-10. Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir yang meriwayatkan hadis dari Imam Nasai dari Anas bin Malik dan Imam Baihaqi dari Sadat bin Aus bahwa Maria melahirkan di Baitul Lahem, yakni tempat penyembelihan hewan, dan bukan dalam sebuah penginapan. Keenam,
Dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa Maria atau Maryam melahirkan anaknya tanpa rasa sakit. Pasal 3 ayat 10. Sementara dalam Quran surat Maryam ayat 23 dinyatakan bahwa rasa sakit akan melahirkan anak memaksa Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma, bukan tanpa rasa sakit. Ketujuh, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa jumlah nabi yang diutus oleh Allah adalah 144.000 orang. Pasal 17 ayat 21. Sementara dalam hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 362 dinyatakan bahwa jumlah nabi adalah 124.000 orang dan bukan 144.000 orang. Kedelapan, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam melestarikan kebiasaan khitan atau sunat kepada anak-anaknya. Pasal 23 ayat 10. Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir, kitab Tuhfatul Muhtaj, kitab Al-Muwatta, dan kitab Al-Kamil li Ibni Adi disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lah orang yang pertama berkhitan dan bukan Nabi Adam alaihissalam. Kesembilan, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa patung dewa yang paling besar yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah patung berhala Baal. Pasal 26 ayat 40. Sementara dalam Quran surat As-Saffat ayat 123 sampai 126 dinyatakan bahwa Baal adalah berhala yang disembah oleh umat Nabi Ilyas alaihissalam dan bukan oleh umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesepuluh, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena ia diciptakan dari ruh, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Pasal 35 ayat 13 sampai 14. Sementara dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12 dinyatakan bahwa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam adalah karena ia diciptakan dari api dan bukan dari ruh, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kesebelas, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa Maria atau Maryam adalah saudara perempuan Musa. Pasal 50 ayat 34. Sementara dalam Quran surat Maryam ayat 38 dinyatakan bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun dan bukan saudara perempuan Musa. Namun, dalam tafsir Al-Munir jilid 8 halaman 364 disebutkan bahwa Harun yang dimaksud dalam ayat tersebut hanyalah seorang ahli ibadah yang senantiasa berkhidmat di dalam masjid. Kedua-belas, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam dibunuh atas perintah raja. Pasal 63 ayat 21. Sementara Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menyebutkan bahwa Raja Herodeslah yang memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Nabi Yahya dan bukan Nabi Zakaria alaihissalam. Ke-13, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam mengabarkan kepada Bani Israel bahwa Mesias yang akan datang setelah ia bernama Muhammad. Pasal 97 ayat 18. Sementara dalam Quran surat Al-Saff ayat 6 dinyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengabarkan kepada Bani Israel akan kedatangan seorang nabi yang bernama Ahmad dan bukan bernama Muhammad. Ke-14, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa langit itu 9 lapis. Pasal 105 ayat 3. Sementara dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29, Al-Isra ayat 44, Al-Mu'minun ayat 86, Fusilat ayat 12, At-Tolak ayat 12, Al-Muluk ayat 3, dan surat Nuh ayat 15 dinyatakan bahwa langit itu 7 lapis dan bukan 9 lapis. Ke-15, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa neraka Jahim itu memiliki 7 tingkatan.
pasal 135 ayat 3. Sementara dalam Quran surat Al-Hijr ayat 44 dinyatakan bahwa neraka Jahanamlah yang memiliki 7 pintu, yang dalam tafsir At-Tabari juz 14 halaman 25 dimaknai sebagai 7 tingkatan. Ke-16, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa Henoh atau Nabi Idris alaihissalam diangkat ke surga Firdaus, pasal 144 ayat 7. Sementara Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisosul Anbiya meriwayatkan hadis Bukhari juz 4 halaman 146 bab Al-Mi'raj bahwa pada saat Isra Mi'raj Rasulullah SAW bertemu Nabi Idris alaihissalam di langit keempat dan bukan di surga Firdaus. Ke-17, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa para malaikat naik bersama Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ke langit ketiga, pasal 219 ayat 5. Sementara Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisosul Anbiya meriwayatkan hadis Bukhari juz 4 halaman 146 bab Al-Mi'raj bahwa pada saat Isra Mi'raj Rasulullah SAW bertemu Nabi Isa alaihissalam di langit kedua dan bukan di langit ketiga. Ke-18, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa Rafael atau Israfil adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa, pasal 220 ayat 9. Sementara Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya juz 11 halaman 213, Ibnu Jarir dalam tafsirnya juz 18 halaman 559, Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad dan Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Ba'as wa Nusyur menyebutkan bahwa Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup asur, yakni terompet berbentuk tanduk yang dikenal sebagai sangsakala. Ke-19, dalam Injil Barnabas dinyatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali menjelang hari akhir atau hari kiamat bersama Henoh atau Nabi Idris alaihissalam dan Elia atau Nabi Ilyas alaihissalam, pasal 52 ayat 15 sampai 16. Sementara dalam Syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 190 dan hadis riwayat Muslim nomor 156 dinyatakan bahwa yang akan turun di hari akhir atau hari kiamat hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, adanya kontradiksi ayat-ayat Injil Barnabas ini dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis jelas meragukan bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang asli yang berasal dari wahyu melalui Nabi Isa alaihissalam. Dan ini pula sebabnya seorang penulis dan pemikir Mesir yang bernama Profesor Abbas Mahmud Al-Akkad dalam artikel di surat kabar Al-Ahbar yang terbit pada 26 Oktober 1959 mengatakan bahwa sejumlah deskripsi yang tertulis dalam Injil Barnabas didasarkan pada informasi yang relatif baru yang tidak tersedia pada saat Injil Barnabas itu ditulis. Dan ini pula sebabnya mengapa Profesor Omer Farouk menilai bahwa Injil Barnabas ini perlu ditelusuri lebih lanjut guna memastikan keasliannya. Jadi, sampai di sini, masihkah Anda beranggapan bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang asli yang berasal dari Nabi Isa alaihissalam? Semuanya tentunya berpulang kepada penilaian dan persepsi kita masing-masing. Karena tugas saya hanyalah menyampaikan data dan fakta yang sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.